Salah satu di antaranya, misalnya mereka berkata kuil Sulaiman itu berada di bawah Masjidil Aqsa. Tapi ini tidak benar. Mereka sudah tahunan berusaha mencari, menggali apa yang mereka anggap sebagai kuil Sulaiman itu, tetapi tidak ditemukan. Ini membuktikan bahwa sebenarnya itu tidak ada. Mereka juga seringkali berkata bahwa sebenarnya orang Israel itu, orang Yahudi itu sudah memasuki, sudah tinggal di Palestina jauh sebelum orang-orang Arab. Jadi sebenarnya memang ini negeri kita. Itu orang Israel berkata begitu. Itu juga tidak benar. Karena data-data sejarah menunjukkan bahwa orang pertama yang masuk ke wilayah yang disebut sekarang Palestina itu orang Kan'aniyun. Orang Kan'an itu ada yang berkata, beda-beda pendapat dari mana asal usulnya. Ada yang berkata asalnya dari Jazirah Arabia. Ada yang berkata asalnya dari Teluk Arab, Teluk Persia. Jadi bukan orang Palestina. Lebih dahulu orang-orang Arab. Ya. Jadi begitu. Memang mereka selalu mencari itu tadi. Dia katakan Tuhan sudah memberi janji bahwa ini untuk anak cucu Israel. Padahal yang saya cari tadi, saya katakan saya cari itu Nabi Ibrahim, anak cucu Ibrahim. Jadi mereka menggunakan segala cara, kalau perlu memanipulasi sejarah untuk membuktikan bahwa memang mereka berhak untuk itu. Kita berkata begini, anggaplah bahwa yang pertama masuk ke Palestina itu orang Yahudi. Tapi apakah itu berarti dia berhak mengusir orang-orang penduduk di sana? Kalau Anda berkata yang berhak di sana adalah orang yang pertama masuk, Australia itu tidak boleh ada orang Australia di sana. Di Amerika itu sebelum orang Amerika datang ada orang-orang lain. Apa itu yang berhak tinggal di sana? Tidak kan? Kita lihat kenyataan bahwa sebelum tahun 48 jumlah orang Yahudi itu masih sangat terbatas. Dan kita mau bahwa marilah kita damai dua negara. Itu kan yang dianjurkan sekarang. Mereka tidak mau. Saya kira itu. Ya. Peribadatan di tembok ratapan. Apa? Ibadah di tembok ratapan. Di tembok ratapan kan orang ibadahnya itu apakah ada? Nah, itu ibadah orang Yahudi ini macam-macam, tidak sama dengan ibadah kita. Itu cara mereka meratap. Itu caranya. Ya kita tidak bisa berkata jangan. Ya orang itu caranya kok. Kita tidak begitu cara kita beribadah. Yang ketiga apa tadi? Yang kedua soal Imam Mahdi. Imam Mahdi kita tunggu bersama aja, Bu. Tapi saya harap saya tidak menemukan Imam Mahdi. Sebab itu kalau datang sudah hampir kiamat itu. Saya masih ingin hidup normal lah sekarang ini, berjuang untuk kebaikan. Oke. Baik. Satu lagi ya. Ini sudah waktunya. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Daniel Ahmad dari STL Anwar 3. Bani Israel atau Yahudi itu banyak dari golongan tersebut diutus para rasul. Padahal saya juga masih ingat apa yang disampaikan oleh Pak Kores bahwa bangsa Yahudi itu bangsa yang nakal. Tapi sampai hari ini bangsanya belum dihancurkan oleh Allah. Sementara bangsa-bangsa seperti bangsanya Nabi Lut ataupun Nabi Soleh itu sudah dihancurkan. Ini bagaimana menurut Bapak Kores Shihab? Banyak kaum-kaum yang durhaka itu sudah dibinasakan. Tapi Bani Israel ini dengan semua kedurhakaannya juga belum dihancurkan sampai hari ini. Tunggu waktunya.
Yang jelas kata ulama, Bani Israel yang katanya sudah punah, tidak ada lagi. Kalaupun ada itu sudah lebur pada bangsa lain. Ya toh, Yahudi ini masih ada. Kita tidak tahu kapan dipunahkan. Kenyataannya ada. Kenyataannya mereka itu dinilai adalah anak keturunan Yahuda. Sebagian sudah punah, sekarang masih lanjut. Ya toh, jadi kapan dipunahkan wallahu a'lam. Tapi yang jelas pada akhirnya wallahu mutimmun nur walau karihal kafirin. Ya kan? Pada akhirnya itu. Iya. Baik, terima kasih Pak Quraisy Shihab dan segenap yang hadirin hadirat yang ada di sini. Saya sebenarnya tidak bisa menyimpulkan ya, banyak poin yang kita terima. Yang jelas uraian Al-Quran tentang Yahudi tidak akan selesai kalau hanya satu kali pertemuan. Karena berulang-ulangnya dikisahkan, diceritakan dalam Al-Quran. Kemudian terkait dengan tragedi di sana Israel Palestina, kita berpihak pada kemanusiaan. Apapun yang melanggar dengan nilai-nilai kemanusiaan pasti tidak kita setujui. Karena memang agama kita Islam sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan kita. Dan yang mudah-mudahan dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini menginspirasi kita bahwa kita tersadarkan bahwa dalam Al-Quran banyak informasi-informasi yang hari demi hari kebenarannya semakin terungkap dan banyak pelajaran yang bisa kita petik. Mudah-mudahan relasi sosial kita juga semakin baik satu sama lain, dan kami informasikan bahwa kegiatan halaqah tafsir ini adalah kegiatan mingguan di jam yang sama di hari Rabu. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian hadir di sini atau mengikutinya juga via streaming YouTube maupun Facebook Bait Al-Quran. Ya, silahkan diikuti. Kalau mau bergabung di sini juga silahkan hadir. Dan ini ada teman-teman kita santri pasca tahfidz Bait Al-Quran ya, yang menggawangi di sini. Insya Allah pesantren pasca tahfidz ini juga terus melakukan kegiatan-kegiatan, dan insya Allah bulan depan kita juga akan rekrut lagi ya untuk angkatan berikutnya, angkatan 32, sekarang ini 31. Jadi pesantren pasca tahfidz Bait Al-Quran ini sejak 2009 itu alumni kita sudah sekitar 1000-an ya, yang tersebar di mana-mana, ada yang melanjutkan studinya dan ada yang berkiprah di tengah masyarakat. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih semuanya. Ini ada rombongan PPL dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sarang ya, dan para asatidnya yang kami tidak sebutkan satu persatu. Ini ada Gus Ghafur. Rombongan PPL juga dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Unida Gontor ya. Ini ada tadi Ustadz Fadli ya, di Rahman ya, sebagai pimpinannya. Terima kasih atas kehadirannya segenap jamaah halaqah tafsir, segenap asatid, segenap mahasiswa, santri yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi kesehatan, usia yang berberkah, dan insya Allah keluarga kita juga diliputi keluarga yang sakinah. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan kita doakan mudah-mudahan guru kita Profesor Quraisy Shihab sehat walafiat ya, dianugerahkan usia yang panjang dan berkah tentunya, dan mudah-mudahan kondisi kita semuanya semakin membaik.